Saya ke Pak Adnan Nasution. Pak Adnan, kalau dilihat dari sisi kebijakan publik, apa yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan kehadiran Pak Ogah ini? Betul ya, tadi kata Pak Andi Muhammad Darwis, ada yang merasa untung, ada juga yang merasa rugi. Nah, gimana nih Pak Adnan? Di-unmute dulu Pak audionya. Ya. Ya, terima kasih Ade. Ya, saya pikir Pak Oga ini sebenarnya itu adalah sebuah fenomena yang terjadi di Makassar gitu. Karena kenapa? Ya, Pak Oga ada atau tidak ada di satu tempat pemutaran itu pasti akan terjadi kemacetan. Ya, jadi tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Ya, karena kalau Pak Oga tidak ada, maka orang yang akan mau mutar balik atau mau menyeberang itu akan mengalami kemacetan apabila akan ada kendaraan yang melaju dari depan. Pasti dia menunggu sampai orang dari depan itu berhenti. Ya, tetapi watak atau karakter kita di Sulawesi Selatan itu memang agak berbeda di beberapa tempat. Karakter kita kan ya istilahnya masih ya saya bisa gitu. Saya harus paksakan kendaraan saya. Nah, itulah pemicu sebenarnya terjadinya kemacetan. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang ya adalah ada solusi ya dari permasalahan tersebut. Ya, solusi diantaranya itu adalah sebaiknya pembelokan-pembelokan itu memungkinkan dibuatkan jalan alternatif. Ya, apakah dibuatkan jalan di bawah tanah, ya, ataukah tempat-tempat tertentu, ya persimpangan-persimpangan yang harus terpasang lampu merah. Ya, sehingga lampu merah yang akan mengambil alih posisi atau tugas-tugas para polisi atau dari dinas perhubungan atau ya tanda petik ya petugas swasta gitu atau Pak Oga. Dia sebenarnya itu petugas swasta. Ya, yang bukan dibayar dari siapa-siapa tapi dibayar orang yang menggunakan jasanya. Nah, kebijakan ini ya yang sekarang kalau kita merujuk pada teorinya Thomas Erdai ya what government choose to do or not to do, ya Pak Oga ini sebenarnya adalah sebuah kebijakan, sebuah keputusan yang lahir dari pemerintah. Dia melakukan atau tidak melakukan, maka ini adalah sebuah kebijakan. Ya, yang dibutuhkan sebenarnya adalah bagaimana kebijakan ini yang dianggap sebagai biang kerok kemacetan di Kota Makassar, biang kerok tanda petik, ya tanda petik, ya biang kerok kemacetan. Ya, saya pikir itu yang harus ada solusi dari pemerintah. Salah satu diantaranya tadi, ya ada mungkin beberapa tempat, katakan di Jawa, di Jakarta, ya bahkan di Simpang 5 di dekat airport itu kan sudah ada jalan di bawah tanah. Ya, jalan di bawah tanah itu adalah solusi kemacetan juga. Tikungan-tikungan seperti di beberapa tempat di Jogja itu sudah dilakukan, ada di bawah tanah. Karena kenapa? Di atas ada kereta yang lewat, banyak juga kendaraan gitu. Nah, di Makassar ini saya pikir selain ada traffic light khusus untuk pembelokan, ya karena yang kalau perempatan itu kan sudah ada traffic light di situ. Nah, khusus untuk pembelokan ini, ya hampir saya mengatakan bahwa hampir belum ada traffic light. Ya, kecuali di depan Unhas di pintu 1 itu ada traffic light khusus untuk pembelokan. Ya. Tetapi itu pun hanya 1 detik atau 2 detik kalau saya tidak salah. Itu waktunya sangat singkat. Nah, kalau perlu itu diperbanyak. Di setiap pembelokan ada traffic light khusus untuk bisa belok. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang tadi saya sampaikan bahwa kita buatkan tempat untuk bisa lewat di bawah. Ya, katakan orang yang mau masuk ke UMI,
orang yang mau masuk ke Universitas Muslim Indonesia itu tidak perlu sampai belok ke depannya ya depannya Bosowa. Ya, tetapi di depan rumah sakit Umi dan Ibnu Sina dan Umi itu bisa dibuatkan jalan lewat di atas atau jalan lewat di bawah. Ya, karena kenapa mahasiswa-mahasiswa atau pasien-pasien yang akan melakukan penyeberangan itu juga menyebabkan banyak. Sementara di depan Umi sekitar kampus itu tempat kemacetan selama ini paling banyak gitu. Khususnya musim demo karena ada musim-musim demo gitu. Ya, itu bisa diantisipasi. Tidak perlu sampai macet lagi karena persoalan tidak ada jalur penyeberangan di atas yang bisa dilewati kendaraan roda 2, roda 3, dan lain sebagainya. Nah, itu kan yang mengatasi kemacetan khusus di Makassar itu kan baru ada di flyover yang pertama itu sebelum ada flyover yang kedua. Nah, itu saya pikir yang perlu kita sikapi buat mohon maaf ke pemerintah kota. Ya, saya pikir atau ini mungkin wilayah provinsi, ya ini segera dilakukan agar supaya kemacetan khususnya orang menganggapnya bahwa Pak Oga ini menjadi biang kerok. Ya, Ade. Baik, terima kasih Pak Adnan. Saya kembali ke Pak Andi Muhammad Darwis dari Dishub Kota Makassar. Pak Darwis, ini kalau dilihat dari pergerakan Pak Oga sampai saat ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Dishub sendiri untuk melakukan pencegahan atau penertiban terhadap Pak Oga sendiri? Karena kalau saya lihat di Jalan Alauddin ya, ini Pak Darwis dekat kantor Dishub juga ini banyak sekali Pak Oga kalau saya perhatikan. Ya, makasih Dede. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Makassar, seperti saya sampaikan tadi bahwa kami sudah melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Seperti misalnya pengawasan dan penindakan terhadap Pak Oga, itu kami sudah lakukan bekerja berkoordinasi dengan Satpol PP, dari TNI, Polri, dan juga dari Dinsos. Itu kami sudah lakukan, tapi sampai sekarang kami juga tidak bisa pungkiri bahwa sampai sekarang pun hal itu tidak bisa dihilangkan, ya. Tapi ya artinya dikurangi, oke lah, istilahnya dikurangi. Karena kami sudah menempatkan personil Pak di setiap simpang di sepanjang Jalan Alauddin. Dan itu kami sudah sudah menempatkan personil itu sampai malam ya, secara upload sampai malam kami lakukan, tapi tidak tertutup kemungkinan karena kami juga tidak bisa melakukan itu, kami juga tidak bisa tetap di situ sepanjang hari ya. Jadi di sela-sela itu mereka biasanya masuk. Jadi sekedar informasi juga, selama ini kami sudah melakukan rapat-rapat atau koordinasi dengan pihak provinsi untuk hal yang sama, masalah Pak Oga. Karena dari pemerintah provinsi juga sangat tidak menginginkan adanya Pak Oga lagi di jalan. Nah, itu kami sudah lakukan koordinasi, rapat-rapat, sudah 5 kali pertemuan kami lakukan untuk membahas ini. Bagaimana caranya, bagaimana formasinya agar Pak Oga ini bisa hilang dari Kota Makassar. Karena Kota Makassar sekarang ini dikenal dengan terbanyak Pak Oganya. Jadi itu tadi saya sampaikan kembali bahwa kami sudah lakukan koordinasi dengan dinas provinsi, dengan Satpol PP provinsi, pemerintah provinsi untuk membahas mengenai bagaimana cara untuk menghilangkan Pak Oga yang berada di simpang-simpang di Kota Makassar. Baik, terima kasih Pak Andi Muhammad Darwis. Saya ke Ibu Kadriati Dengbau. Ibu Kadriati, kalau kita lihat dari pergerakan Pak Oga, banyak juga yang mengatakan faktor ekonomi dan juga faktor kenyamanan mencari pekerjaan atau melakukan pekerjaan seperti kata Pak Andi Burhanuddin tadi. Nah, kalau seperti ini, Ibu Kadriati, apa masukan Anda? Saya pasti berbicara dari sisi transportasi ya. Iya. Kan kalau Pak Oga itu begini masalahnya. Mungkin saya mau sharing sedikit informasi, misalnya kayak di Yogyakarta. Ya. Di Yogyakarta itu mungkin kenapa saya bicara Yogyakarta karena saya lama di sana 12 tahun ya. Jadi di Yogyakarta itu pernah kita adakan penelitian di sana, ternyata Pak Oga di situ kerjasama dibina oleh kepolisian. Nah, kemudian syaratnya mereka dibina oleh kepolisian
Terus yang menjadi PAOGA itu harus ber-KTP di sana. Jadi diketahui oleh pemerintah setempat. Tetapi mereka kemudian diseleksi. Jadi dan syaratnya itu mesti mereka betul-betul menjaga yang namanya ketertiban lalu lintas dan meminimalisir yang namanya untuk memaksakan, tanda kutip memaksakan pengguna untuk memberikan pelecehan. Itu ada memang pemberitahuan seperti itu. Nah, jadi itu mungkin bisa aja dijadikan sebagai salah satu solusi dalam pembinaan. Kalau misalnya sudah dilakukan, beberapa hal sudah dilakukan oleh pemerintah terkait, tapi ternyata tidak bisa juga menghilangkan. Nah, apakah itu ya? Jadi pertanyaan saya, apakah mungkin itu dilakukan di Jalahir Tasning, di pembukaan salah satu portal yang mana yang pegang itu kuncinya itu PAOGA loh, ya saya bilang begitu. Tetapi kalau kita melihat, kenapa saya bilang macet? Memang sih bahwa PAOGA bukan yang penyebab macet itu banyak hal terkait ya, salah satunya karena tidak seimbangnya perkembangan jaringan jalan dengan pertumbuhan kendaraan. Ada juga ego dari para pengguna jalan, apalagi kita orang Makassar itu sudah pasti seperti itu. Kemudian selain itu paket, karena PAOGA itu pada saat mereka memprioritaskan kendaraan yang memberikan uang. Kan PAOGA kalau di Makassar itu berada di Yuten. Itu Yuten paling banyak. Di Jalan Veteran, di Hertasning, hampir semua Yuten ada. Walaupun sudah memenuhi syarat, kan syarat Yuten itu kan ada ya. Tidak mungkin beberapa meter adalah bagus. Tetapi PAOGA tetap ada di situ. Kemudian yang di pertigaan, jadi selalu ada pertigaan saja sama di ada PAOGA di situ. Bisa kita lihat di perempatan tidak tetap di mana ada pertigaan, maka PAOGA pasti ada di situ. Nah, seperti itu, Jalan Hertasning, Jalan Veteran, dan itu bukan cuma pagi saja sampai malam. Tapi kalau saya lihat, kalau ada dari pihak kepolisian turun atau perhubungan, mereka juga tidak berani ada di situ. Cuman memang dikatakan Pak Andi Muhammad Darwis bahwa enggak. Makanya mungkin kita bisa meniru salah satu cara yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta untuk mungkin membina, tetapi ada beberapa syaratnya. Jangan misalnya membina anak yang di bawah umur. Ya, walaupun pasti tidak semua, karena kan keberadaan PAOGA ini banyak banget loh kalau kita lihat. Jadi bisa diseleksi. Kalau itu dari sisi saya ya. Karena tadi bahwa adanya PAOGA, kita lihat posisinya dari sisi kecelakaan itu rentan sekali. Jadi saya sekali lagi selalu berbicara dari sisi transportasinya ya. Nah, seperti itu loh. Kalau kecelakaan kan dia berada di sisi dari pengemudi. Nah, itu bahaya sekali. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dia dibina oleh kepolisian kan bisa diatur. Walaupun dalam undang-undang itu yang mengatur, yang berhak mengatur yang namanya lalu lintas kan cuma kepolisian. Tidak boleh orang lain, tapi kan bisa membina. Seperti itu loh. Ya, itu pandangan saya, Mas Ade. Terima kasih Ibu Kadriati. Saya ke Bapak Adi Burhanuddin. Pak Adi Burhanuddin, ini karena mungkin masih banyak orang yang kasihan ya terhadap PAOGA gitu. Jadi kalau misalnya kita diputarbalikan kendaraan kita, memberikan uang. Tapi kalau misalnya tidak diberikan, banyak kasus entah itu kendaraannya dipukul, entah itu kendaraannya di apa-apai gitulah ya. Karena memang mereka tidak dikasih. Gitu. Karena mungkin kemarin-kemarin sering dikasih, ketika ada orang yang dibantu putar balik tidak dikasih, makanya mereka ini melakukan tindakan-tindakan yang sepertinya tidak tepat begitu. Bahkan juga ada salah satu berita kemarin, anggota Disub juga kalau nggak salah ya, kendaraannya sempat ini sama PAOGA. Ntar kita klarifikasi ke Pak Darwis. Gimana nih Pak Adi Burhanuddin? Ya, memang cukup dilematis ya, Pak Ade, itu cukup dilematis persoalan ini gitu. Tapi yang jelas saya ingin mengatakan bahwasannya masalah PAOGA itu adalah masalah yang sangat kompleks. Ya. Ada sesuatu yang melatari sehingga fenomena itu muncul, ya, fenomena itu muncul. Gitu. Makanya dalam upaya penyelesaian PAOGA ini harus dilakukan multi pihak. Tidak boleh hanya Pak Darwis saja sendiri, perhubungan saja sendiri, ya. Tetapi Disnaker juga harus hadir di dalam, gitu. Apa salahnya
pada saat Pak Darwis menindaki Pak Oga yang ditangkap, itu diidentifikasi dan diberikan ruang, ya, di ruang untuk mencoba menambah keterampilan mereka melalui BLK, gitu. BLK ini jangan terlalu komersil, ya. Paling tidak kuota untuk orang-orang, apalagi usia remaja yang tidak mempunyai keterampilan, itu sekira harus dipertimbangkan, gitu, agar mereka mempunyai keterampilan. Terkait tadi dengan tidak diberi uang, kemungkinan mereka memukul mobil dan lain-lain. Saya kira itu adalah kasuistik, ya. Saya kira itu adalah kasuistik. Terkadang para pengguna jalan juga yang sedikit tidak etis kemungkinan bisa jadi sehingga membuat mereka kesal, gitu. Apa salahnya sedikit kaca mobil diturunkan dan menyapa mereka, maaf, tidak ada uang kecil. Saya kira mereka juga pasti akan pahami, gitu. Tetapi ada juga pengemudi yang mempunyai karakter, memutar langsung, dibantu oleh Pak Oga, kacanya tetap tertutup dan seakan-akan mau menabrak Pak Oganya, gitu. Itu kan fenomena. Ada mahasiswa saya yang meneliti, ya, meneliti terkait dengan persoalan ini, masalah ini. Jadi memang persoalan Pak Oga ini sedikit kompleks. Terkait dengan yang dikatakan tadi Ibu Kadriati, di Jogja itu ada bantuan polisi. Dalam undang-undang lalu lintas, masyarakat sipil, warga masyarakat itu tidak mempunyai kewenangan di dalam mengatur jalan, gitu. Pasti akan kena sanksi. Yang bisa melakukan itu adalah aparat yang memang berwenang. Salah satu yang disiasati dalam undang-undang tersebut adalah dengan mengambil Pak Oga itu dijadikan sebagai banpol. Karena kalau banpol, naungan hukumnya jelas, aturannya jelas. Dijadikan sebagai bantuan polisi di dalam rangka mempercepat arus ini. Tetapi ini pernah dilakukan, ya, pernah dulu dilakukan di Sulawesi Selatan kalau saya tidak salah pada saat mau muktamar Muhammadiyah, ya, gitu. Ada 120 tenaga banpol yang dipergunakan untuk mengatur jalan, gitu. Tetapi intinya dalam perspektif sosiologis, ya, kalau kita mau berangkat dari paradigma kritis, ya, Pak Oga ini tidak boleh dijadikan sebagai tersangka satu-satunya sumber kemacetan, ya, gitu. Tetapi yang harus kita telisik bahwasanya ada sebuah akar persoalan yang tidak tuntas sehingga sebagian warga itu cenderung merasa nyaman berada di Yutun, seperti yang dikatakan Bu Kadriati, di jalan, gitu. Karena di situ ada duit, di situ ada ruang untuk mendapatkan pundi-pundi ekonomi dalam rangka menutupi kebutuhannya dan lain-lain. Oleh sebab itu, sekali lagi, penyelesaian Pak Oga tidak hanya menjadi tugas daripada Pak Darwis dalam hal ini perhubungan, tetapi multi pihak harus turun karena ini adalah persoalan sosial yang memang sangat kompleks, gitu. Ya, yang memang sangat kompleks. Jadi persoalan coret-coret mobil, saya kira itu sangat kasuistik, ya. Tidak semua juga Pak Oga seperti itu. Saya bahkan selalu belum pernah memberikan uang, tetapi menurunkan kaca mobil dan menyapa mereka. Mohon maaf, Dinda, lain kali saya tidak punya uang kecil, dan mereka dengan legowo mempersilahkan. Kalau pengemudinya mungkin ugal-ugalan, belok tiba-tiba, kacanya ditutup, tidak menyapa dan lain-lain, yang kemungkinan bisa jadi mereka juga kesal. Dari hasil penelitian, pada umumnya mereka itu mempunyai waktu untuk kerja itu 8 jam, bukan Riyati, 8 jam, ya. Biasanya itu pagi, siang, dan paling menjamur itu pada saat sore, jam pulang kantor. Di situ padat-padatnya situ. Dan bahkan dalam satu putaran itu bisa sampai dengan 4-3 orang Pak Oganya, gitu. Dan ada hal yang sangat menarik, ternyata ada pengkaplingan wilayah. Ya, dalam perspektif sosiologi kami dapatkan dari hasil temuan mahasiswa kami itu ada pengkaplingan wilayah. Jadi ada jam-jam tertentu
si A di situ, nanti selesai itu masuk lagi si B, sehingga ada distribusi pendapatan yang merata bagi mereka. Gitu. Ada distribusi pendapatan yang merata bagi mereka. Solusi di dalam penanganan, saya kira perlu ada sebuah papan bicara yang harus dipasang oleh Dishub dalam hal ini di setiap titik rawan perputaran. Papan bicara tersebut mungkin mencantumkan barang siapa yang melakukan pengaturan lalu lintas di luar daripada ini itu akan mengenakan sanksi gini. Sehingga ada tekanan psikologis, ya, ada tekanan psikologis bagi mereka yang melakukan. Dan saya kira sanksi itu memang harus tegas juga. Ada sebuah proses pembiaran, begitu mereka ditangkap cukup dengan pernyataan dilepas, besok ditangkap lagi, begitu lagi. Perlu ada satu sanksi juga yang tegas kalau memang itu merupakan sebuah pelanggaran, ya, yang bersifat fatal.